Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Cinta versus Nafsu. Jalan-jalan ke Maluku tidak lupa makan cakalang fufu. Apakah ini cinta atau nafsu? Butuh hikmat untuk tahu. Lantas bagaimana agar orang muda Kristen bisa membedakan antara cinta dan nafsu dalam berpacaran? Dan bagaimanakah berpacaran yang ideal? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik yang sangat penting dan menarik ini, saat ini sudah terhubung bersama kami secara virtual narasumber kita yaitu Pendeta Davy Politon. Pendeta Jones Davy Politon Emin menikah dengan Ibu Rineke Rolos MPH. Dan dikaruniai Allah 2 orang anak, yaitu Adriel Michael Politon saat ini sedang studi manajemen di IUP Filipina, dan Adriela Michelle Politon, studi Visual Communication Design juga di IUP Filipina. Pendeta Davy Jones Politon saat ini melayani sebagai Koordinator Urban Center of Influence, Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Conference Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, serta pendeta senior di Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Sungai Sadang, Makassar. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang bersahaja, rendah hati, dan senang untuk berbagi. Ya, betul sekali Febriani. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Shalom, Pendeta Politon. Shalom, apa kabar Pendeta dan Ibu? Puji Tuhan, kabar sehat. Kami sehat. Bagaimana kabar Pendeta? Sehat-sehat selalu dan diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta sudah bersedia untuk menjadi narasumber untuk yang kesekian kalinya di program Kapas, dan senang sekali boleh berjumpa kembali dengan kami pada saat ini. Ya, Pendeta, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau pertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kiranya Tuhan menyertai diskusi kami pada saat ini. Mau boleh membawa berkat, boleh memberikan petunjuk untuk kami boleh bahagia di dunia ini sebagai satu keluarga Allah. Dan tentunya kami akan selalu bersedia ke surga. Inilah doa kami ya Tuhan, berkati narasumber kami, Pendeta Politon. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Pendeta Politon, topik kita saat ini sangat menarik. Judulnya adalah cinta versus nafsu. Nah, kenapa topik ini penting untuk kita bahas? Silakan Pendeta. Aduh, jelas penting Pak Pendeta dan Ibu, karena sekarang banyak sekali korban cinta karena nafsu. Jadi banyak juga yang akhirnya ditinggalkan oleh suami atau istri, dan bahkan akhirnya anak-anak jadi korban broken home. Jadi saya berharap topik ini dipertimbangkan banyak generasi mendatang agar mereka tidak mengulangi kasus yang sebelumnya, dan akhirnya banyak generasi broken home di kalangan gereja atau bahkan di negara kita. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi yang Pendeta tadi katakan korban karena nafsu ini cakupannya luas ya, tidak hanya sebatas orang tertentu saja ya Pendeta. Betul sekali Pak Pendeta. Termasuk orang Kristen berarti ya? Pemuda-pemudi Kristen. Oh iya, jelas. Baik. Nah Pendeta, bolehkah dijelaskan pengertian dari cinta dan nafsu itu sendiri? Silakan Pendeta. Oke. Nafsu itu adalah keadaan kesadaran yang berubah-ubah, yang diprogram oleh dorongan yang paling utama, yang notabene fokusnya adalah hubungan seksual. Jadi beda dengan cinta ya, yang lebih menekankan dominan ke feelings, tapi atensi dan fokus itu kepada lawan jenis berhubungan dengan masa depan. Mereka punya hubungan ke depan. Baik.
Baik, terima kasih Pendeta. Kalau tadi cinta dan nafsu sudah dijelaskan. Nah, kalau begitu apakah perasaan cinta ini boleh berubah menjadi nafsu? Ataukah sebaliknya, nafsu ini bisa berubah menjadi cinta, Pendeta? Silakan dijelaskan. Kalau saya sih menyarankan lust atau nafsu itu diproses mengarah kepada cinta. Gantinya cinta itu dirubah menjadi nafsu. Karena begini prosesnya. Individu yang bersangkutan nanti akan menentukan kalau tadinya orang tersebut terpengaruh oleh sexual attraction, perhatian seksual, lalu stuck di situ. Tapi dia bisa kembangkan lust itu untuk merubahnya menjadi love. Tapi kalau sebaliknya saya tidak sarankan, karena kalau itu berubah menjadi nafsu, maka konsekuensi negatif biasanya akan lebih banyak. Baik. Berarti dengan kata lain bisa ya Pendeta? Bisa. Bisa dari lust ke love ya. Dari nafsu ke cinta. Karena nafsu itu sendiri kan sebenarnya adalah a desire for intimacy. Yang kalau tidak diarahkan, konsekuensinya akan negatif. Bukan berarti kita nggak punya lust, nggak punya nafsu. Tapi nafsu ini mau diarahkan ke sesuatu yang lebih ke negatif atau lebih ke positif yang nanti akan mengarah ke cinta. Baik, terima kasih Pendeta, jelas. Puji Tuhan, sahabat Kapas, sejauh ini kita sudah mendiskusikan tentang hal-hal seputaran pentingnya topik cinta versus nafsu, dan juga bagaimana itu bisa berubah menjadi berbahaya bila tidak dikendalikan. Ya, Pendeta Politon, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang cinta versus nafsu. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang cinta versus nafsu. Ya, masih dengan Pendeta Politon. Pendeta berbicara tentang cinta versus nafsu. Apa bahayanya bila pasangan itu berpacaran dan lebih besar atau lebih dominan nafsunya, bukan cintanya, Pendeta? Silakan dijelaskan. Ya, pada umumnya kalau nafsu sudah lebih dominan dalam hubungan, dalam menjalin hubungannya, biasanya konsekuensinya itu banyak sih, ada beberapa kayak abuse ya, tindakan kekerasan akan terjadi. Karena kalau seseorang itu lebih memprioritaskan nafsu dan lalu tidak dipenuhi nafsunya atau keinginannya, maka biasanya tindakan kekerasan akan dilanjutkan. Belum lagi kalau misalnya itu sudah kelewat batas oleh karena nafsunya mungkin lebih besar, unwanted pregnancy ya, kehamilan yang tidak diinginkan bisa terjadi karena orang sudah tidak lagi punya kontrol diri, self controlnya udah lemah. Dan biasanya itu ending-endingnya ada yang sampai bahkan membunuh partnernya, pasangannya. Konsekuensi yang paling fatal itu biasanya. Belum lagi kalau misalnya sudah terlanjur kemudian akhirnya menikah tapi ada penyesalan ke belakang, rumah tangga ini akan bisa terganggu hubungan satu dengan yang lain. Dan dampaknya bisa ke anak-anak yang dihasilkan dari hubungan yang didasari bukan pada cinta tapi lebih pada nafsu. Kemudian selanjutnya mungkin iman seseorang itu bisa berangsur-angsur lemah karena akan lebih banyak konsekuensi emosional yang terjadi karena hubungan tersebut tidak dibentuk dari cinta yang murni, tapi lebih dominan ke nafsunya. Akhirnya orang bisa jauh dari Tuhan.
Jadi sangat tidak dianjurkan kalau hubungan yang mau dibentuk itu didasarkan pada lebih dominan nafsu dibanding perasaan cinta yang mendalam. Baik. Baik, terima kasih pendeta. Nah, agar pemuda-pemudi Kristen ini tahu manakah yang cinta, manakah yang nafsu, kira-kira apa ciri-ciri atau tanda bila seseorang itu cintanya yang lebih dominan atau nafsunya yang lebih dominan? Apa yang membedakan Ya. ya? Silakan pendeta. Ya, biasanya ini bervariasi, pendeta. Kayak saya pribadi misalnya, biasanya itu orang tua menganjurkan kalau ini cinta biasanya itu orientasi fokusnya adalah ke benefit kedua belah pihak, bukan sepihak. Jadi kalau dia cinta maka awal-awal menjalin hubungan, pertama itu biasa diarahkan oleh ibu nih, biasanya punya peranan penting. Dia biasanya menyarankan kalau pasanganmu orientasinya, fokusnya mendekatkan kamu ke Tuhan, itu signs for genuine life, genuine love. Tapi kalau fokusnya maunya berduaan terus akhirnya lupa ibadah, lupa hubungan intim dengan Tuhan, terus tidak lagi bersosial dengan teman-teman yang lain, khusus misalnya di komunitas gereja, komunitas spiritual yang lain, maka itu signs for lust. Kemudian setiap kali ketemu, janjian, berdua dan lain sebagainya, biasanya itu orientasi conversation-nya itu deep, bukan light, ya, dalam dan bukan ringan. Dalam arti dia sudah mulai secara bertahap memikirkan ini hubungan mau dilanjutkan kemana, gitu kan? Jadi ada prospek future jangka panjang yang harus dipertimbangkan karena menjalin hubungan untuk ke jenjang yang lebih serius. Jadi waktu pacaran itu kan cuma sekedar dua-duaan sampai berapa tahun-tahun, akhirnya nggak lanjut. Belum lagi nanti ending relationship terus ganti lagi dan lain sebagainya. Itu signs for lust yang artinya hanya untuk memenuhi kebutuhan, mungkin takut dibilang single terus, atau nanti kalau ditanya mana pasanganmu yang penting ada, ya, tapi nggak punya niat serius untuk jenjang yang lebih dalam. Jadi intense conversation-nya itu deep dalam arti mereka sudah mempertimbangkan mau kemana arah hubungan tersebut ke depannya. Itu yang dalam conversation-nya. Kemudian untuk kebahagiaan partnernya, jadi benefit ke partner itu akan lebih fokus. Jadi dia mementingkan bukan dirinya, tapi mementingkan kebahagiaan partnernya, pasangannya, pacarnya. Kalau masih sekolah biasanya selalu memotivasi dia untuk lebih serius belajar, kemudian lebih serius menyelesaikan pendidikan. Kalau ada spesialisasi memotivasi dan lain sebagainya, bukan gantinya harus atensinya ke dia terus gitu, sampai mengabaikan tanggung jawab di sekolah, tanggung jawab di kantor, tanggung jawab di gereja dan lain sebagainya. Sedapat mungkin kalau genuine life itu segala sesuatunya dilakukan berdua semaksimal mungkin, tapi untuk kepentingan bersama dan hubungan lebih dekat kemana? Ke atas. Ya, itu yang lebih utama. Ada beberapa ciri-ciri yang lain. Jadi fokusnya itu kalau sudah berduaan bukan physical attraction atau maunya mesra-mesraan terus gitu ya. Tapi ada respect dari pasangan tersebut menjaga supaya keintiman itu tidak melewati batas. Jadi masing-masing akan selalu mengingatkan warning signs untuk bertindak lebih jauh. Itu genuine love. Jadi kalau dia lust, maka arahnya akan selalu ke self, selalu ke satisfaction. Jadi item-items ini benar-benar harus dipertimbangkan dengan baik-baik saat pasangan mulai berpikir untuk menjalin hubungan, apakah itu pacaran ke sesuatu yang lebih serius lagi. Dan biasanya seseorang yang menjalin hubungan itu biasanya harus selalu mengingatkan pesan-pesan bijak dari orang tua. Selalu harus ingat nasihat orang tua berkaitan dengan hubungan. Plus, mungkin ini yang kurang generasi muda sekarang kali ya, kalau lagi pacaran itu biasanya jarang banget itu dikenalin sama orang tua.
Pemikirannya itu nanti kalau sudah mau menikah baru dikenali sama orang tua. Padahal waktu pacaran pun sebenarnya sudah bisa dekat ke orang tua. Paling tidak orang tua bisa tahu siapa sih pacarnya ini. Lalu ada prospek. Nah nanti orang tua kan bisa lihat ini prospeknya bisa ke jenjang yang lebih serius atau tidak. Atau anaknya ini nakal atau tidak. Paling tidak orang tua bisa lihatlah sainsnya dibanding kita yang baru mulai menjalin hubungan. Iya. Bisa tangkap kira-kira. Baik, Iya, jadi penting juga ya peranan orang tua di dalam Betul. mengarahkan anak-anak muda ya, yang mulai Betul ada sekali. rasa cinta terhadap Lawan jenis, betul. ya. Nah, pendeta, saya penasaran yang mana pihak yang lebih dirugikan? Karena tadi ada bahayanya ya. Yang mana pihak yang lebih dirugikan? Apakah pemudanya atau pemudinya, pendeta? Kalau melihat presentasi sih sepertinya lebih banyak wanita ya, perempuan lah paling tidak, meskipun ada juga korban laki-laki karena ditinggalkan oleh, mungkin ini wanitanya mungkin lebih ini kali ya, lebih tegas dan lebih berani dibanding prianya. Tapi pada umumnya wanita lebih banyak menjadi korban, apalagi kalau kita bicara dalam konteks unwanted pregnancy. Karena percentage-nya itu lebih besar kalau menyangkut konteks ini berkaitan dengan hubungan. Kalau sudah kelewat batas, baru nafsu yang lebih diutamakan. Ya. Biasanya kalau sang wanita, sang perempuan sudah open the gates, ya, hal buruk yang tidak diharapkan itu bisa terjadi, dan pada umumnya wanita yang jadi korban lebih banyak. Kalau pria gampang lah, mau cari lagi dan lain sebagainya, tidak terlalu terbeban. Saya punya klien juga yang akhir-akhir ini rata-rata itu korbannya korban laki-laki. Oh. Ya, jadi tapi ya sudah terlanjur melakukan hubungan, tapi kan biasanya penyesalan itu datang di belakang, toh. Pasti. Sudah tinggal menghadapi konsekuensi. Jadi ada orang yang sama sekali memang tidak siap dengan konsekuensi tersebut. Itulah sebabnya kenapa saat pacaran sudah harus juga di-develop skills untuk coping strategy, coping skills. Kalau ada apa-apa, mentalnya kuat atau tidak. Kalau misalnya dia tiba-tiba tidak mau dengar nasihat orang tua, sudah siap enggak untuk konsekuensi yang nanti dia akan hadapi. Jadi sangat dianjurkan untuk mengingatkan generasi muda kita saat awal step mereka menjalin hubungan, warning signs ini harus udah dikasih informasi sama mereka. Jadi harus terbuka. Kita sama generasi muda sekarang itu nggak boleh tertutup juga. Orang tua juga nggak boleh terlalu khawatir untuk mengungkapkan banyak kasus yang terjadi sekarang ini, supaya at least generasi muda kita bisa melek wisdomnya itu bisa lebih luas dan mereka disiapkan secara mental. Ya. Baik, terima kasih pendeta. Kita sudah tahu ciri-ciri dari cinta atau nafsu, kemudian apa bahayanya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan bila kita sudah bisa lihat pasangan kita atau pacar kita itu nafsunya lebih besar dari rasa cintanya? Apa yang harus kita lakukan, pendeta? Putus aja atau gimana, pendeta? Nah, ini biasanya meskipun nih kita udah kasih saran sama mereka dengan memberikan semacam apa namanya ya, kayak poin-points indikasi bahwa bahaya nih kalau mereka lanjutin, misalnya kan. Tapi kan banyak sekali kasus orang kalau sudah cinta, meskipun di-abuse dalam hubungan, selama menjalin hubungan, mereka itu udah nggak peduli. Dan saya punya hasil survei di mana yang diteliti itu rata-rata semua adalah wanita yang jadi korban. Jadi biasanya counselor itu sudah memberikan signs terburuk dari apa yang nanti akan menjadi konsekuensi kalau mereka melanjutkan hubungannya. Malah dalam bahasa Inggris dibilang trust your gut. Ini gut ini kayak mereka pikir sih mungkin kayak keberuntungan untuk melihat situasi dengan lebih cermat ya. Ada semacam feeling yang lebih berorientasi pada melihat dengan bijaksana situasi dan kondisi, lalu apa kita mau bilang bahasa Indonesia ya, kayak
feelingsnya kita itu, conscience kita itu langsung terjaga kalau lihat simptom seperti itu, gejala-gejala seperti itu dalam hubungan. Tapi saya lebih cenderung menggunakan statement, pay attention to the whispering of the Holy Spirit. Karena biasanya itu dia berbicara lewat hati nurani. Jadi kalau sudah dengar ada kalimat-kalimat suara kecil bilang, hati-hati, kayaknya ini berbahaya untuk kamu lanjutkan hubungan, dan lain sebagainya. Nah, hasil survei ini menjelaskan apapun statement kita yang kita berikan kepada klien berkaitan hubungan yang mereka jalin yang punya konsekuensi buruk kalau mereka lanjutkan, umumnya rata-rata hasil survei itu, statement wanita itu bilang, saya udah tahu bahwa ini nggak akan ending baik. Tetapi udah ke hook gitu, maksudnya udah terlanjur menjalin hubungan, udah terlanjur sayang, dan susah sekali melepaskannya. Jadi akhirnya mereka tinggal terima konsekuensi. Jadi itu akan menimbulkan psychosomatic reaction dari wanita-wanita tersebut, dan rata-rata ada banyak yang endingnya tiba-tiba masuk di rumah sakit. Ya itu karena sudah tahu konsekuensinya tapi masih mau melanjutkan. Betul. Jadi naluri berdasarkan bisikan kuasa Roh Kudus itu harus secara peka dirasakan, dan mungkin bagaimana bilangnya ya. Jadi wanita harus lebih sensitif mendengar suara Tuhan lewat peranan Roh Suci, karena korbannya lebih banyak mereka soalnya. Baik. Baik, jadi kalau Roh Suci bilang harusnya dihentikan segera, harus betul-betul berani ya, Pendeta, itu amaran ya. Baik, terima kasih. Cuman ini kendalanya, Pendeta. Karena saya tahu bahwa bicara soal face recognition yang dikaitkan dengan cinta. Jadi seseorang melihat mata itu karena figur wajah seseorang itu nggak ada yang sama di dunia ini. Kalaupun ada yang identik, paling cuma 2 atau 3 pasang globally. Ya, boleh searching di internet. Sedangkan kembar identik, orang bisa jatuh cinta dengan kembar identik, itu bisa relatif itu untuk memutuskan apa tidak melanjutkan mencintai pasangan tersebut. Jadi kalau terfokus hanya pada wajah, maka sangat sulit memberikan nasihat kepada klien yang udah kepalang tanggung sangat mencintai orang tersebut, meskipun dia punya konsekuensi bisa menimbulkan tindakan kekerasan dalam hubungan. Jadi wajah itu menentukan sekali juga ini. Jadi meskipun orangnya keras, dia tahu bahwa dia akan disakiti, tapi orang ini udah kepalang tanggung cinta dengan orang tersebut karena wajahnya, figurnya, gesturnya, gak ada orang lain di dunia ini. Jadi ya udah, harus terima konsekuensi. Jadi saya menyarankan kalau mencintai seseorang, jangan terfokus hanya kepada wajah atau postur tubuh, gantengkah itu, cantikkah itu, tapi karakter yang harus didevelop untuk attachment-nya lebih kuat. Karena saat menjalin hubungan, kemudian memikirkan masa depan untuk melanjutkan lebih serius, karakter ini yang menentukan, bukan wajah. Bukan gantengnya, bukan cantiknya, bukan juga posisi atau harta dan lain sebagainya, tapi karakter. Karena saat menghandle situasi-situasi yang sulit dalam rumah tangga nanti, kalau mereka jadi menikah misalnya ke jenjang yang lebih serius, apa sanggup mereka menghadapi itu dengan moral dan mentalitas yang terganggu? Ya, cuman cinta karena dia orang yang paling cakep di kampus, di kantor, paling cantik di gereja dan lain sebagainya, tapi moralnya misalnya di bawah sama sekali. Jadi susah juga. Jadi cari karakter yang akan mendekatkan pasangan tersebut pertama ke atas dan ke satu sama lain. Baik. Kami dapat poinnya, Pendeta. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Politon untuk informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan sehubungan dengan topik kita, yaitu cinta versus nafsu. Dan sahabat Kapas, kami akan kembali sesudah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam program Kapas.
Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Ya, menarik ya Febriani diskusi Betul, kita pada iya. saat ini. Pendeta Politon, langsung saja ke pertanyaan di segmen ini. Bolehkah pendeta bagikan tips? Jadi kita bertanya tentang tips pendeta untuk pemuda-pemudi Kristen bagaimana pacaran yang baik Iya. yang seharusnya. Aduh, bicara tips ini kadang-kadang relatif sih, tapi saya cuma bisa kasih prinsip nih. Ya. Karena Ellen White juga menyarankan keseriusan saat menjalin sebuah hubungan. Jadi saat pertama sudah interest kepada seseorang, doanya harus lebih banyak, apalagi kalau prospeknya ke jenjang yang lebih serius. Betul. Ya, bisa berapa kali lipat, itu 7 kali lipat mungkin doa yang dia harus lakukan. Artinya, komitmen seseorang yang mau masuk ke jenjang menjalin hubungan, apakah itu pacaran kah, mencari seorang sahabat yang nanti prospek ke masa depannya adalah ke jenjang yang lebih serius, adalah membawa persoalan itu kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan secara pribadi. Saya ingin Tuhan menuntun, membimbing saya, mengarahkan saya ke semua elemen yang Tuhan akan pesankan dan ingatkan berkaitan dengan menjalin hubungan dengan orang yang karakteristiknya bisa saja berbeda, latar belakangnya bisa saja berbeda, ya, pengetahuan pendidikan bisa berbeda, respon emosional bisa berbeda dan lain sebagainya. Tapi kalau diarahkan fokus untuk mencintai Tuhan, maka selebihnya Tuhan akan tuntun lewat peranan Roh Kudus, lewat pria dengan wanitanya. Kalau masing-masing punya penyerahan yang penuh, akan ada tuntunan Roh Kudus dalam setiap langkah mereka saat mereka menjalin hubungan, berusaha mencari penyesuaian. Saya katakan bukan masalah cocok dan tidak ya, karena relatif banget kalau cari Ya. pasangan hanya karena cocok nanti tidak cocok terus Ya. pisah, putus. Menikah pun begitu, kalau ada yang tidak cocok tiba-tiba muncul pas sudah menikah terus mau lepas, ya. Bukan masalah kecocokan, tapi bagaimana menyesuaikan karakter untuk selaras dengan apa yang Tuhan instruksikan. Saya sangat menganjurkan tiap couples yang saya konseling agar supaya komit untuk bukan cuma menghafal 1 Korintus pasal 13 Ya. ayat 4-7. Karena rumah tangga kerajaan surga itu dilandaskan pada kasih. Jadi genuine love itu harus di-develop. Tidak ada memilih salah satu karakteristiknya, tapi semua elemen kasih ini harus di-develop, termasuk buah-buah roh yang di Galatia pasal 5. Jadi hal-hal tersebut harus dikultivate, harus di-develop kalau seseorang mulai fokus untuk melangkah pada menjalin hubungan dengan orang lain. Selebihnya itu masalah daily habits. Daily habits itu artinya saat bertemu bisa bikin appointment untuk mengatur doa bersama, jam berapa, pagi kalau sudah pisah dari jalan berduaan, tentukan waktu secara spesifik untuk berkomunikasi dengan Tuhan, saling mendoakan, terlibat aktif dalam setiap kegiatan spiritual yang mendevelop mereka punya karakter untuk bisa lebih memahami perbedaan dan bersiap untuk mendevelop skills untuk mengatasi masalah dan situasi yang sulit, tidak mudah menyerah, ya, dan selalu punya semangat untuk mau mengalahkan semua tantangan. Karena kalau sudah menyerah dengan tantangan, ya akan bisa dibayangkan tendensi ke depannya setiap kali ada masalah dalam rumah tangga, kalau mereka sudah masuk ke jenjang yang lebih serius, maka akan mudah give up itu. Ya. Ya, jadi harus melatih menghadapi tantangan dalam hubungan dan menghandle emosi. Ya, kalau tiba-tiba kecemburuan itu bisa muncul tapi berlebihan. Karena cemburu yang berlebih bisa menimbulkan abuse. Orang bisa bertindak kasar, apalagi kalau self-control-nya tidak terlatih.
Baru bicara sama pasangan teman lain, mungkin sahabatnya aja, kita pikir udah punya perhatian lain, ya dan lain sebagainya. Jadi menghandle emotional stability itu juga tidak mudah, tapi saya anjurkan supaya itu di-develop semasa pacaran dalam menjalin hubungan. Karena itu bekal nanti kalau sudah berumah tangga, cara menghandle situasi yang sulit dalam rumah tangga itu sudah bisa terbiasa karena waktu pacaran sudah dilatih. Ya. Ya. Dan selalu minta nasihat kepada orang yang mungkin sudah lebih berpengalaman dalam menjalin hubungan. Gak usah malu, ya. Tanya mereka yang sudah berhasil, Ya. kemudian Betul. bila perlu minta pandangan dan lain sebagainya. Dan orang yang menjalin hubungan itu harus mau terbuka menerima input dan saran untuk kebaikan mereka. Jadi kalau sudah sampai salah nanti melangkah, sudah susah itu nanti kalau ke jenjang yang lebih serius. Baik. Terima kasih Pendeta. Nah, kemudian apa amaran dari Alkitab atau Roh Nubuat? Apa yang Alkitab dan Roh Nubuat katakan tentang cinta versus nafsu ini, Pendeta? Ya, saya rasa kalau nafsu itu sudah banyak ya amarannya kalau di dalam Alkitab. Ya. Kalau saya sempat singgung itu di slide keberapa itu tadi ya. Matius 5 ayat 28. Matius 5 ayat 28 ini cuman menyinggung soal memandang, tetapi dengan desire. Itu sudah masuk kelas ya. Setiap orang yang memandang wanita atau perempuan serta menginginkannya, itu dalam bahasa aslinya menginginkan itu dalam arti berimajinasi, membayangkan melakukan hubungan intim. Itu dalam bahasa aslinya. Itu sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Nah, saya mau jelaskan secara saintifik ini tentang pikiran dan imajinasi. Karena dengan membayangkan, kita pikir kita belum melakukan. Tapi konsep dan prinsip Alkitab, saat kita berpikir dan berimajinasi, itu sudah dianggap tindakan. Dan sains, penelitian sudah membuktikan bahwa saat Anda berpikir pun, sudah ada koneksi neurons yang terjadi di dalam otak Anda. Itu dianggap sebagai actions. Connection itu adalah menjalin hubungan. Itu bukan cuma bicara soal menjalin hubungan intim secara fisik dengan pasangan. Waktu berpikir saja itu sudah dianggap di otak, itu sudah dinilai sebagai sebuah tindakan. Action. Connection is action. Karena kalau belum terkoneksi, itu belum tindakan. Tapi kalau sudah, itu merupakan actions. Jadi warningnya, disiplinkan pola pikir saat menjalin hubungan. Kenapa? Alkitab sudah jelas-jelas memberikan warning. Baca kisah Daud, ya, hanya dengan memandang serta menginginkannya, tindakan selanjutnya dia berencana untuk melakukannya, berupaya dengan maksimal untuk mendapatkan, dan bila perlu melewati semua etika moral. Dan dengan demikian maka konsekuensi buruk akan terjadi dan dialami oleh orang yang bersangkutan. Jadi ini sudah jelas memberikan general principles untuk masalah hubungan, yang mulai disiplinnya dimulai dari mana? Cara pandang, cara melihat, serta imajinasi yang dia proses di dalam otaknya. Kalau nasihat Ellen White, kalau baca di buku Letter to Young Lovers yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Surat Kasih bagi Pasangan Muda. Itu disarankan di atas topik utama, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum sepakat atau berjanji. Ellen White katakan setan tahu betul menganalisa karakteristik pria dan wanita.
sepanjang abad sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itu dimulai dari lust. Dari Hawa melihat lalu menginginkan kelihatannya baik dan sepertinya enak untuk dimakan. Setelah memikirkan begitu lalu berniat untuk mengambil, saat yang sama dia lupa akan instruksi sebelumnya yang diberikan oleh Allah supaya jangan pergi dan makan buah itu. Dengan demikian, disobedience adalah konsekuensi mulai dari melihat serta menginginkan. Jadi lust itu berbahaya sekali kalau kita tidak arahkan sesuai dengan perintah Tuhan. Makanya yang dianjurkan oleh Mrs. White adalah cari Tuhan. Saya berikan nih kutipannya. Di buku itu, orang percaya tidak akan bahagia kalau perasaan yang diberikan kepada Tuhan itu diabaikan. Orang tersebut harus meningkatkan iman dan kepercayaannya, sehingga hatinya menanggapi kehendak Tuhan. Pelajari mengenai kasih juru selamat, baru kemudian hubungan tersebut dijalin. Harus ada pengorbanan untuk menitik beratkan fokus pada mengasihi Tuhan yang lebih utama daripada mengasihi pasangannya. Dan biasanya ini saya kasih tahu hasil konsekuensi, karena biasanya orang yang lebih cinta pasangannya kemudian melupakan Tuhan, pelan-pelan jauh dari Tuhan, ya toh? Karena sudah cinta ini yang lebih dominan nafsunya, karena berpikir tidak ada orang lain. Akan susah mau dicari lagi kalau saya tidak mendapatkannya. Dan Ellen White katakan, ratusan orang telah mengorbankan Kristus dan surga sebagai hasil dari menikahi orang yang tidak bertobat. Apakah kasih dan persekutuan dengan Kristus dihargai sedemikian rendahnya oleh mereka sehingga mereka lebih memilih pertemanan dengan manusia yang fana, yang menyedihkan nantinya. Jadi sangat dianjurkan agar supaya tiap pasangan berkomitmen untuk meninggikan Tuhan dan membawa pasangannya itu untuk lebih fokus pada mencintai Tuhan. Gantinya mencintai satu dengan lain. Karena kalau mencintai Tuhan lebih utama, mereka justru akan lebih dekat satu dengan yang lain. Baik, terima kasih. Sangat jelas, Pendeta. Nah, sebelum kita datang kepada bagian kesimpulan ya, Febriani, ada pertanyaan yang dititipkan dari sahabat Kapas, penggemar setiap program ini. Apakah diperbolehkan di dalam berpacaran Kristen, Pendeta, untuk pegang tangan atau ciuman? Bolehkah Pendeta menjawabnya dengan singkat? Silakan, Pendeta. Sebenarnya saya ada video klip ya berkaitan dengan hal ini. Jadi sains itu, penelitian sudah membuktikan bahwa saraf yang paling sensitif itu ada di tangan, di jari, dan juga sekitar bibir. Jadi Anda bisa bayangkan kalau orang yang tidak punya pengontrolan diri dan pengendalian diri yang kuat, lalu terbiasa dengan bermesraan menggunakan physical intimate relationship. Karena mulai dari tangan, ke bibir, ke leher, ke dada, ke pinggang, sampai nanti ke bawah. Jadi kalau pengendalian dirinya tidak terkontrol dengan baik, konsekuensinya seperti yang tadilah. Kalau saya boleh katakan secara gamblang, unwanted pregnancy biasanya selalu akan menjadi konsekuensi. Jadi ini pertanyaannya bukan masalah boleh atau tidak. Karena menurut penelitian, sentuhan, apakah itu pegangan tangan, berciuman, mencium pipi, dahi, atau bibir, serta pelukan, itu secara psychological membantu kinerja jantung dan juga paru-paru. Kedekatan seseorang satu dengan yang lain itu harus dilakukan dengan gestur sentuhan. Jadi kalau saya bilang jangan, konteksnya ini apa?
Kalau jangan dalam arti orang tersebut tidak punya kendali dan kontrol yang baik, saya anjurkan lebih bagus hindari dulu. Ya. Bisa 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 tangkap Ya. maksud saya. Ya. Tapi kalau orang tersebut sudah punya wawasan lebih bijaksana, dia tahu tempatnya dan kapan saatnya untuk bersentuhan, silakan. Secara saintifik dan psychological benefit itu bahkan dianjurkan. Baik. Anda boleh searching di internet, ya. Pelukan itu bermanfaat untuk kinerja jantung. Ciuman bermanfaat untuk frontal lobe bereaksi dan mengaktifasi lebih lebih sensitif dalam mempertimbangkan, apalagi orang ini sudah punya jalinan hubungan yang intim dan dalam, apakah itu suami ya atau istri atau sahabat dan lain sebagainya. Cuman ada koridor toh, Ya. karena nggak mungkin sahabat bersentuhan bibir dengan bibir. Ya. Ya. Jadi tahu tempatnya. Dan jawaban ini memang agak relatif, tapi saya berikan wawasan hasil penelitian tersebut supaya orang yang bersangkutan kalau berpikir mau berpegang tangan atau berpelukan atau berciuman harus sudah tahu apa bisa mengontrol untuk next move-nya. Itulah tindakan selanjutnya. Baik. Terima kasih Pendeta. Jelas sekali ya. Jadi perlu hikmat Febriani dan kesiapan serta kedewasaan diri ya di dalam berpacaran, termasuk yang tadi ditanyakan. Nah, terima kasih banyak Pendeta. Dari semua yang telah kita bicarakan ini, apa kira-kira pelajaran atau kesimpulan singkat yang Pendeta boleh bagikan di akhir dari diskusi kita pada saat ini, sekaligus mungkin dengan closing statement Pendeta. Silakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta dan Ibu. Saya rasa saya akan lebih mengekspos tentang cinta, meskipun dalam konteks secara umum tidak bisa terlepas juga dari nafsu. Tapi yang kita bicarakan nafsu ini dalam hasil penelitian hanya berkaitan dengan nafsu yang harus diarahkan lebih serius kalau jenjangnya sudah sah, ya. Dalam arti keintiman seksual kontak itu berkaitan dengan nafsu itu setelah pasangan itu menikah dan sudah dalam ikatan resmi. Karena kita bicara nafsu yang bisa dikontrol dan bisa dikendalikan. Bukan berarti ini tidak baik. Tidak baik kalau tidak bisa dikontrol. Ya, desire yang hanya mementingkan diri dan sebagainya. Tapi kalau bicara soal emotional lust yang proper, maka itu harus didevelop dengan memiliki cinta yang murni. Cinta yang murni akan mengontrol lust secara positif. Amin. Dan itu hanya bisa didapatkan dari mendengarkan nasihat Tuhan, mendevelop cinta yang murni berdasarkan orientasi nasihat firman Tuhan yang harus mengingatkan orang tersebut dalam menjalin hubungan adalah untuk kebaikan bersama dan untuk memuliakan Tuhan. Sehingga hubungan itu bisa terjalin dengan baik, waktu masuk di jenjang yang lebih serius akan bisa diberkati. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pendeta, puji Tuhan kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan bermanfaat. Yang kami percaya sudah membekali sahabat Kapas sehubungan dengan topik kita cinta versus nafsu. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, Pendeta Politon akan berdoa untuk kita. Ya, mari saudara-saudara Kapas, kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih dan penuh kemurahan, yang adalah juga sumber cinta yang murni bagi setiap insan di dunia ini. Kami bersyukur pelajaran ini boleh mengingatkan kami untuk menempatkan porsi cinta dan nafsu pada porsi yang tepat, agar supaya sebagai umat Kristen, sebagai pengikut Yesus, kami boleh menggunakan ini dalam menjalin hubungan satu dengan yang lain sesuai dengan konteks yang tepat, terarah, dan mendapat tuntunan serta bimbingan dari kuasa Roh Kudus-Mu, agar cinta sejati yang Tuhan inginkan untuk kami terapkan saat kami menjalin hubungan
mulai dari jenjang awal sampai ke jenjang yang lebih serius, akan Tuhan berkati dan bisa memuliakan Tuhan. Hamba berdoa secara khusus untuk semua generasi muda, dimanapun berada, saat memikirkan untuk mulai melangkah menjalin hubungan, sudah harus mulai mempertimbangkan dengan bijaksana untuk pelajaran pada saat ini, sehingga mereka boleh benar-benar menjaga perilaku mereka saat mereka menerapkan ini untuk menjalin hubungan satu dengan yang lain. Terima kasih banyak untuk Cornelius Media yang telah menginisiasi acara ini untuk menjadi berkat bagi semua. Hamba berdoa agar supaya media ministry ini boleh semakin sukses dan menjadi saluran berkat untuk apapun yang mereka berikan terhadap komunitas dimanapun berada. Terima kasih banyak sudah mendengar doa dan penyaran kami. Berkati seluruh kru mulai dari pemilik sampai semua karyawan dan pelayan-pelayan yang terlibat dalam pelayanan ini agar mereka juga diberkati. Kami serahkan semua ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Terima kasih, Pendeta Pendeta Devi Politon yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua, Ya, dan betul doa kami adalah Tuhan akan selalu memberkati Pendeta dan Ibu bersama Amin. dengan keluarga dalam kehidupan dan tugas serta pelayanan kepada Tuhan. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami dalam episode selanjutnya di program yang sama. Dan terima kasih atas kesetiaan Anda sahabat Kapas bergabung dengan kami Cornelius Media. Jangan lupa untuk terus ikuti acara atau program menarik lain dari Cornelius Media. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita Pendeta Devi Politon. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam.